Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisti Vartika, BP 2016002. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Widahtul Sukma, BP 2016007. Saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lora Nopitasari, nomor BP 2016015. Di sini saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kurniawati dengan BP 201600022. Saya sebagai pembaca materi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novela Patricia Koronanta Samolosya, BP 2016027, kelas 2 Farmasi 1. Di sini saya sebagai pembaca materi tentang reaksi epoksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Kusuma Wardani, BP 201600031. Saya sebagai pembaca materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis dan reaksi alkohol. Terdapat 3 sintesis reaksi alkohol. Yang pertama, reduksi aldehid dan keton. Yang kedua, reduksi asam karbosilat dan ester. Yang ketiga, adisi preaksi Grignard. Sebelum masuk ke sintesisnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu reduksi. Suatu molekul yang dikatakan tereduksi apabila molekul tersebut kehilangan oksigen atau memperoleh hidrogen. Pertama, reduksi aldehid. Apabila suatu aldehid diproduksi, maka akan dihasilkan alkohol primer. Contoh reduksi aldehid. Butanol jika direduksi dengan NaBH4, etanol, dan H3O+, akan menghasilkan 1 butanol 85%. Pada reaksi ini, oksigen yang awalnya berikatan rangkap telah direduksi berubah menjadi ikatan tunggal yang mengikat gugus OH, dan atom C yang awalnya mengikat 1 hidrogen setelah direduksi atom C mengikat 2 atom hidrogen, sehingga butanol yang memiliki rumus C4H8O direduksi menjadi C4H10O, sebuah alkohol primer. Selanjutnya, reduksi keton. Suatu keton jika direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Contohnya, 2 propanon jika direduksi dengan NaBH4 akan menghasilkan 2 propanol, suatu alkohol sekunder. O yang awalnya berikatan rangkap direduksi menjadi ikatan tunggal dengan gugus OH. Atom C yang awalnya tidak menghasilkan hidrogen. Keton yang pada awal mulanya memiliki rumus C2H6O direduksi menjadi propanol dengan rumus C3H8O. Dapat dilihat atom hidrogen telah bertambah. Selanjutnya, reduksi keton. Suatu keton direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Contohnya, 2 propanon jika direduksi dengan NaBH4 akan menghasilkan 2 propanol, suatu alkohol sekunder. O yang awalnya berikatan rangkap direduksi menjadi ikatan tunggal dengan gugus OH. Atom C yang awalnya tidak mengikat hidrogen. Keton yang pada awal mulanya memiliki rumus C2H6O direduksi menjadi propanol dengan rumus C3H8O. Dapat dilihat atom hidrogen telah bertambah. 2. Reduksi ester dan asam karbosilat. Suatu ester atau asam karbosilat jika direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Contohnya, asam etanoat jika direduksi dengan LiAlH4, H2O, dan H+, akan menghasilkan etanol. Asam etanoat yang sebelum direduksi memiliki gugus fungsi COOH
setelah direduksi menjadi etanol C2H6O, sebuah alkohol primer, dan oksigen telah berkurang dan hidrogen bertambah. Reaksi ester. Metilpropanoat bila direduksi dapat menjadi dua senyawa, yaitu propanoat menjadi propanol 70% dan metil direduksi menjadi metinol. 3. Edisi reaksi Grignard. Apa itu Grignard? Reaksi Grignard dibuat dari alkil halida dengan magnesium akan berikatan antara alkil dan gugus halogen. Reaksi Grignard dimulai dengan pertambahan organomagnesium halida ke gugus alkohol sehingga mendorong elektron ke oksigen. Oksigen kemudian bermuatan negatif dan selanjutnya akan mengambil proton di air membentuk alkohol, di mana magnesium akan berikatan di antara alkil dan gugus halogen. 3. Edisi reaksi Grignard. Apa itu Grignard? Reaksi Grignard dibuat dari alkil halida dengan magnesium akan berikatan di antara alkil dan gugus halogen. Reaksi Grignard dimulai dengan pertambahan organomagnesium halida ke gugus karbonil sehingga mendorong elektron ke oksigen. Oksigen kemudian bermuatan negatif dan selanjutnya akan mengambil proton di air membentuk alkohol, di mana magnesium akan berikatan di antara alkil dan gugus halogen. Reaksi Grignard dengan formaldehid akan menghasilkan alkohol primer. Reaksi Grignard direaksikan dengan keton akan menghasilkan alkohol tersier. Selanjutnya yaitu sintesis dan reaksi eter. Yang pertama yaitu sintesis eter. Alkohol mengalami dehidrasi membentuk alkena. Alkohol primer dapat terhidrasi membentuk eter. Dehidrasi menghasilkan eter berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibanding reaksi dehidrasi membentuk alkena. Dehidrasi menghasilkan eter dibantu dengan distilasi eter segera setelah terbentuk. Dietil eter dibuat secara komersial melalui reaksi dehidrasi etanol. Dietil eter adalah produk utama pada suhu 140 derajat Celcius, sedangkan etana adalah produk utama pada suhu 180 derajat Celcius. Pada alkohol, tersier sepenuhnya terbentuk alkena. Selanjutnya yaitu sintesis Williamson, yaitu suatu substitusi nukleofilik. Sintesis Williamson merupakan reaksi SN2 dari suatu natrium aloksida dengan alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat. Jika substratnya adalah tersier, maka eliminasi sepenuhnya merupakan produk reaksi. Pada suhu rendah, substitusi lebih unggul dibandingkan dengan eliminasi. Kemudian, reaksi-reaksi eter. Dialkil eter bereaksi dengan sedikit bereaksi di luar asam-asam. Eter tahan terhadap serangan nukleofil dan basa. Ketidakreaktifan dan kemampuan eter mensolvasi kation membuat eter berguna sebagai solven dari banyaknya reaksi. Eter mengalami reaksi halogenasi seperti alkana. Oksigen dari ikatan eter memberi sifat basa. Eter dapat bereaksi dengan donor proton membentuk garam oksonium. Sintesis dan reaksi fenol. Yang pertama, reaksi asam basa fenol. Fenol larut dalam larutan NaOH, sedangkan alkohol dengan 6 atom karbon atau lebih tidak dapat larut. Sebagian besar fenol tidak larut dalam larutan Na2HCO3, tetapi asam karboksilat dapat larut. Kedua, oksidasi fenol. Fenol susah mengalami reaksi oksidasi karena gugus karbonil yang terbentuk akan mempengaruhi penstabilan aromatik. Namun, pada 1,2-hidroksibenzena,
atau katekol dan 1,4-hidroksibenzena atau hidroquinon dapat dioksidasi menjadi quinon dengan bahan pengoksidasi Ag+ atau Fe3+. Yang ketiga, pembuatan eter atau sintesis Williamson. Fenol dapat diubah menjadi eter dengan reaksinya melalui alkyl halida dalam larutan alkali. Khusus untuk pembuatan metil eter digunakan dimetil sulfat sebagai pengganti alkyl halida. Yang keempat, esterifikasi. Fenol dapat dirubah menjadi ester melalui reaksinya dengan asam, klorida asam, dan anhidrida. Bila ester dari suatu fenol dipanaskan dengan AlCl3 dengan pelarut CS2, maka gugus asilnya akan bermigrasi dari O-fenolik ke orto atau para dalam cincin sehingga diperoleh suatu keton. Reaksi ini disebut juga dengan penataan ulang Fries. Kelima, reaksi substitusi pada inti. Substitusi terjadi pada cincin benzen, bukan pada gugus OH pada fenol. Gugus OH merupakan pengaktif kuat dalam reaksi substitusi elektrofilik cincin aromatik dan pengaruh ortopara. 6. Reaksi Kolbe. Reaksi natrium fenoksida mengabsorpsi CO2 dan dipanaskan pada suhu 125 derajat Celcius di bawah tekanan beberapa atmosfer. Reaksi Kolbe ini merupakan reaksi yang sangat penting untuk pembuatan fenol menjadi asam ortohidroksibenzoat atau asam salisilat. Yang ketujuh, reaksi Riemann-Tiemann. Bila fenol direaksikan dengan kloroform dan larutan NaOH dalam air pada suhu 70 derajat Celcius, maka akan menghasilkan salisil aldehid. Reaksi ini merupakan cara untuk memasukkan gugus CHO pada cincin aromatik dengan posisi orto pada gugus OH fenol. Yang kedelapan, reaksi formaldehid. Reaksi fenol dengan formaldehid menghasilkan resin fenol formaldehid yang merupakan suatu polimer sintetik. Reaksi ini berlangsung di bawah pengaruh asam atau basa dan produk yang dihasilkan mempunyai berat molekul yang tinggi. Dengan struktur jumlah cincin fenol diikat bersama dengan gugus CH2. Produk yang dihasilkan dikenal dengan nama bakelit. Tahap proses polimer bakelit. Yang pertama, reaksi fenol dengan formaldehid membentuk orto atau para hidroksimetilfenol. Reaksi hidroksimetilfenol dengan fenol lainnya menyebabkan lepasnya air untuk membentuk senyawa yang kedua cincin fenolnya dihubungkan dengan gugus CH2. Eter siklik epoksida. Epoksida adalah eter siklik dengan cincin 3 anggota. Dalam tata nama IUPAC, epoksida disebut oksirana. Epoksida paling sederhana memiliki nama umum etilena oksida. Metode yang paling umum digunakan untuk menyintesa epoksida adalah reaksi dari suatu alkena dengan suatu asam bereaksi organik, yaitu suatu proses yang disebut epoksidasi. Adisi oksigen pada ikatan rangkap dalam suatu reaksi epoksidasi adalah adisi sin. Untuk membentuk suatu cincin dengan 3 anggota, atom oksigen harus mengadisi kedua atom karbon dari ikatan rangkap pada sisi yang sama. Asam pereoksi yang paling umum digunakan adalah asam pereoksi asetat dan asam pereoksi benzoat. Sebagai contoh, sikloheksana bereaksi dengan asam pereoksi benzoat, menghasilkan 1,2 epoksi sikloheksana dalam jumlah kuantitatif. Reaksi antara alkena dengan asam bereaksi berlangsung dengan suatu cara yang stereospesifik. Sebagai contoh, cis-2-butena hanya menghasilkan cis-2,3-dimetiloksirana, sedangkan trans-2-butena hanya menghasilkan trans-2,3-dimetiloksirana. Reaksi epoksida. Cincin 3 anggota dengan tegangan atau strain yang sangat tinggi dalam molekul epoksida menyebabkan epoksida lebih reaktif terhadap substitusi nukleofilik dibandingkan dengan eter yang lain. Katalis asam membantu pembukaan cincin epoksida dengan menyediakan suatu gugus pergi
yang lebih baik atau suatu alkohol pada atom karbon yang mengalami serangan nukleofilik. Katalis ini sangat penting terutama jika nukleofilnya adalah suatu nukleofil lemah seperti air atau suatu alkohol. Jika epoksidanya tidak simetris, serangan pembukaan cincin dengan katalis basa oleh ion alkoksida berlangsung terutama pada atom karbon yang kurang tersubstitusi. Sebagai contoh, metiloksirana bereaksi dengan suatu ion alkoksida terutama pada atom karbon primernya. Tiol dan sulfida. Pengertian tiol. Dalam kimia organik, tiol adalah semua senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen atau -SH. Sebagai analog sulfur dari gugus alkohol atau -OH, gugus ini dirujuk baik sebagai gugus tiol ataupun gugus sulfihidril. Secara tradisional, tiol sering dirujuk sebagai merkaptan. Istilah merkaptan berasal dari bahasa Latin mercurium captans, yang berarti menggenggam raksa. Karena gugus -SH mengikat kuat unsur raksa. Tiol berasal dari bahasa Yunani, tion atau sulfur. Penamaan tiol. Metode yang direkomendasikan oleh IUPAC adalah dengan menambahkan akhiran tiol pada nama alkana. Metode ini hampir identik dengan tata nama alkohol. Misalnya, CH3SH akan menjadi metanatiol. Metode lama. Perkataan merkaptan menggantikan alkohol pada nama analog alkohol senyawa itu. Misalnya, CH3SH menjadi metil merkaptan atau CH3OH bernama metil alkohol. Sebagai sebuah prefiks, istilah sulfanil atau merkapto digunakan sebagai contoh merkaptopurina. Sulfida. Sulfida merupakan gas asam belerang. Strukturnya analog dengan eter, dengan belerang sebagai pengganti oksigen. Penamaannya sama dengan eter.